Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi klasik. Pada regresi linier, terdapat asumsi yang melandasi sehingga hasil analisis regresi ini dapat dikatakan valid. Pertama, ada yang disebut sebagai asumsi Classical Linear Regression Model atau bisa disingkat dengan CLRM. Asumsi CLRM ini paling tidak ada 5, yaitu yang pertama linear dalam parameter. Parameter dalam model regresinya linear, berpangkat 1. Telah dibahas sebelumnya mengenai linearitas, itu bisa dalam bentuk linearitas variabel atau linearitas dalam parameter. Linear dalam parameter berarti misalnya modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1. Bisa juga Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1 plus beta 2 X 1 kuadrat. Nah, kedua model ini, 1 dan 2, ini sama-sama linear dalam parameter. Parameter adalah beta di sini. Betanya berpangkat 1. Jadi, jika variabel X atau Y kita tidak dalam bentuk linear, itu masih bisa dikatakan linear dalam parameter. Karena kita fokus ke parameternya, berpangkat 1. Kemudian, yang kedua, variabel X ini bersifat fix dalam repeated sampling. Repeated sampling maksudnya adalah kalau kita sampling sekarang gitu, sampling yang pertama misalnya, variabel X itu nilainya misalnya nilai X misalnya adalah 10, 20, 30, 45. Lalu besok kita sampling lagi, maka X yang kita dapat adalah angka-angka ini lagi. Nah, ini adalah asumsi yang melandasi gitu ya. Lalu, untuk regresi berganda terkait dengan variabel X, ini X-nya tidak boleh berkorelasi. Yang dimaksud korelasi di sini adalah korelasi kuat. Korelasinya sangat kuat, itu tidak boleh. Yang ketiga, nilai harapan error sama dengan 0. Nilai harapan disimbolkan dengan huruf E. E ini dari expected, nilai harapan EI sama dengan 0. Nilai harapan itu sama dengan rata-rata. Rata-rata nilai error itu sama dengan 0. Kemudian yang keempat, varian error ini homogen. Nilainya varian dari error ini tidak berubah-ubah. Atau bisa kita simbolkan dengan var EI ini sama dengan varian, simbolnya adalah seperti ini, ada kuadratnya. Bacanya adalah sigma kuadrat. Homogen berarti untuk setiap EI ini sigmanya sama semua. Nah, ini disebut juga dengan homoskedastis. Varian error homogen. Homogen variannya. Nah, bersifat heteroskedas kalau var EI ini berbeda-beda atau bisa disimbolkan dengan sigma I kuadrat. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Kalau homogen itu sigmanya sama untuk semua error. Kalau dia heterogen, heteroskedas, ini setiap error, setiap EI dia sigmanya juga berbeda gitu. Disimbolkan dengan huruf I di sini, berbeda-beda. Kemudian yang kelima, tidak ada hubungan antar pengamatan, tidak ada hubungan antar error. Nah, jadi antar error ini bersifat independen. Tidak ada autokorelasi. Tidak ada autokorelasi. Jadi EI dengan EJ, untuk I tidak sama dengan J, ini saling bebas.
Nah, jika kelima asumsi ini terpenuhi, maka estimator dari OLS bersifat blue. Ini disebut sebagai teorema Gauss-Markov. Jika memenuhi 5 asumsi classical linear regression model di sini, maka estimator OLS akan bersifat blue. Apa itu blue? Blue adalah kependekan dari akronim dari Best Linear Unbiased Estimator. Artinya adalah estimator yang bersifat best, linear, dan unbiased. Jadi tadi jika memenuhi 5 asumsi CLRM, maka si estimator dari OLS akan bersifat best, linear, dan unbiased. Lalu apa itu best, linear, dan unbiased? Sini best yang nomor 3 di sini. Best artinya memiliki varians yang paling kecil di antara estimator-estimator lainnya. Di antara estimator yang bersifat linear dan unbiased lainnya. Gitu. Jadi, untuk mendapatkan estimator yang bersifat linear dan tidak bias, ini ada banyak metode selain OLS kan. Nah, di antara metode-metode tersebut gitu, estimator OLS ini menghasilkan varians yang paling kecil. Nah, kalau varians paling kecil kenapa? Berarti nilainya konvergen ke suatu nilai yang tertentu gitu. Jadi variannya, perbedaan antar sampling itu estimatornya nggak terlalu beda. Atau perbedaan antar samplingnya itu paling kecil gitu di antara metode selain OLS yang menghasilkan estimator linear dan tidak bias. Lalu apa itu linear dan tidak bias? Linear berarti estimator dari OLS ini merupakan suatu fungsi dari variabel acak, yaitu fungsi dari variabel Y. Tadi di awal ada istilah linear dalam parameter gitu ya. Nah, ini senada dengan hal tersebut, bahwa beta ini merupakan suatu fungsi linear dari variabel acak, such as the dependent variable. Lalu yang kedua, estimator OLS ini bersifat tidak bias atau unbiased. Unbiased ini artinya apa? Artinya bahwa nilai rata-rata, average ataupun expected value bisa disimbolkan dengan A dalam kurung beta hat. Ini sama dengan nilai sesungguhnya, yaitu beta 2. Oke, maksudnya gimana? Estimator OLS, estimator itu adalah estimasi dari beta 2 kan. Kita ingin menduga beta 2-nya berapa. Nah, antar sampling gitu. Sampling yang pertama, misalnya kita dapat beta head-nya misalnya 2. Terus sampling yang kedua, kita dapat beta head-nya misalnya 4. Dan seterusnya. Nah, semua kemungkinan sampling ini hasil dari estimatornya, kalau kita rata-rata semua angka-angka penduga dari beta ini, nilainya akan sama dengan nilai beta yang sesungguhnya, yaitu yang beta yang nggak ada headnya. Oke, kemudian asumsi CNLRM. Perbedaannya dengan asumsi CLRM adalah di sini ada komponen N, yaitu asumsi yang nomor 6, bahwa variabel error memiliki distribusi normal. Nah, di sini selain estimator OLS akan bersifat blue, kalau 1-5 tadi OLS akan bersifat blue kan. Kalau ditambah dengan nomor 6, maka estimator OLS juga akan berdistribusi normal. Nah, apa pentingnya kita mendapatkan distribusi ini? Kita mengetahui jika variabel error berdistribusi normal, maka
estimator OLS atau beta head-nya juga akan berdistribusi normal. Nah, ini penting untuk pengujian hipotesis atau statistika inferensia. Dalam statistika inferensia ini core-nya adalah konsep probabilitas. Probabilitas ini identik dengan distribusi, ya, distribusinya seperti apa gitu. Nah, ini penting untuk pengujian hipotesis. Hipotesis apa? Kita mengenal ada hipotesis uji T misalnya. Uji T untuk menguji apakah beta head, misalnya beta 1 sama dengan 0, dan H1-nya apakah beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini uji hipotesis ini memerlukan asumsi adanya distribusi ini. Itu hubungannya seperti itu. Mengenai asumsi yang keenam, yaitu variabel error berdistribusi normal. Dengan asumsi 1 sampai dengan 5 saja, sebenarnya estimator OLS dapat juga berdistribusi normal berdasarkan teori yang disebut sebagai teori limit pusat atau central limit theorem. Ini berkaitan dengan jumlah sampel yang besar. Jadi kalau sampelnya besar, itu berdasarkan teori ini bisa menjadikan estimator OLS tersebut berdistribusi normal, walaupun asumsi yang keenam ini tidak ada. Nah, poin penting dari penjelasan tadi adalah yang pertama, konsep estimator yang bersifat base linear dan unbiased. Yang ini didapatkan kalau memenuhi 5 asumsi classical linear regression model. Maka estimator OLS akan bersifat blue. Lalu di sini ada asumsi yang akan kita uji, yaitu asumsi bahwa variabel penjelas tidak saling berkorelasi. Ini pada regresi berganda. Bahwa X tidak memiliki korelasi yang kuat. Nah, ini maksudnya korelasi adalah korelasi yang sangat kuat ya. Kemudian di sini yang kedua, EI, cara bacanya adalah seperti ini. Error ini memiliki nilai rata-rata 0 dan varian yang homogen, yaitu suatu nilai sigma kuadrat. Kemudian yang ketiga, bahwa antara error satu dengan error lainnya ini tidak memiliki korelasi atau tidak ada autokorelasi. Nah, saya tuliskan kembali 3 asumsi ini. Pada asumsi yang pertama, ini pelanggarannya disebut sebagai pelanggaran multikolinearitas. Jadi, jika ada korelasi kuat antar variabel X, maka disebut sebagai permasalahan multikolinearitas. Lalu yang kedua, jika nilai varian dari error tidak homogen, kalau seperti ini homogen ya, tidak homogen itu jika bentuknya, jika notasinya adalah sigma I kuadrat. Ini disebut sebagai pelanggarannya disebut sebagai heteroskedastisitas, kebalikan dari homoskedastis. Lalu untuk asumsi yang ketiga, jika tidak memenuhi asumsi ini, nah ini kalau ini kan artinya tidak ada korelasi antara error dan pelanggarannya disebut sebagai autokorelasi. Asumsi ini, multikol, heteros, dan autokorelasi ini akan diuji. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran ini, yang pertama yaitu multikolinearitas. Kalau ada multikol gitu, sebenarnya estimator OLS tetap bersifat blue, namun variannya agak bernilai lebih besar daripada kalau nggak ada multikol. Nah, walaupun nanti misalnya teman-teman memiliki suatu model regresi, kalau dapat R-square-nya misalnya sekitar 80%, tapi uji T-nya tidak signifikan, ini salah satu
tanda ada multikoliniaritas, salah satu tandanya, yaitu R-square-nya besar tapi kok UJT-nya tidak signifikan. Kemudian mengenai heteroskedastisitas, data yang bersifat cross-section cenderung mengandung masalah heteroskedastisitas. Misalnya, kalau objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan gitu ya, lalu perusahaan ini tidak dikhususkan skala perusahaannya yang apa, jadi campur-campur skala perusahaannya, maka perusahaan yang besar cenderung memiliki varian error yang lebih besar. Nah, ini maka data cross-section cenderung mengandung masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah gambaran bagaimana itu homoskedastisitas. Teman-teman masih ingat bahwa setiap X akan memiliki nilai yang berbeda-beda, nilai Y-nya. Misalnya nilai X adalah pendapatan, orang yang pendapatannya sama dengan 10, misalnya pada keluarga A, dia pendapatannya 10, tapi konsumsinya, variabel Y-nya misalnya adalah 8. Lalu untuk keluarga B, konsumsinya sama 10, tapi variabel Y-nya, pendapatannya 10 juga, sama dengan keluarga A, tetapi dia konsumsinya misalnya hanya 7. Nah, untuk X yang sama, variabel Y-nya kan bisa beda-beda nih. Nah, kenapa? Karena setiap ini kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi Y-nya bersifat stokastik kan. Kalau digambarkan, misalnya untuk X1 sama dengan misalnya ini 10, maka variabel Y-nya, di sini variabel Y, ini bisa nilainya macam-macam. Kalau digambarkan distribusinya, untuk distribusinya misalnya distribusi normal seperti ini. Lalu untuk X2 nilainya 20. Ini nilainya juga macam-macam gitu. Nilainya kalau digambarkan distribusinya berbentuk seperti ini dan seterusnya. Nah, nilai setiap varian dari distribusi ini gitu kan, ini nilainya sama, terlihat dari bentuk bentuk ininya ya, ekornya. Nah, ini kan sama nih, jaraknya sama, ini ketinggiannya sama, ini berarti dia variannya sama. Maka di sini untuk setiap X yang berbeda, nah, varian dari error ini nilainya sama, suatu angka, atau bisa disimbolkan dengan sigma kuadrat, nilainya sama. Contoh yang heteroskedastisitas seperti apa? Ini di gambar selanjutnya. Di sini gambarnya kan beda-beda nih. Jarak ekor kanan kirinya ini kan beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat besar. Semakin panjang jarak ininya, ekornya ini, maka dia variannya semakin besar. Nah, inilah yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Untuk setiap XI, X1, X2, X3 ini varian dari errornya ini berbeda-beda atau bisa disimbolkan dengan sigma I kuadrat. Ini heteroskedastisitas. Kemudian, bagaimana dengan konsekuensi heteroskedastisitas? Berbeda dengan konsekuensi multicol yang estimator OLS masih bersifat blue, untuk regresi dengan adanya heteroskedastisitas ini akan membuat estimator OLS kita atau si beta hat itu tidak lagi bersifat blue. Nilai varian dari error tidak lagi minimum. Varian estimator OLS tidak lagi minimum. Sehingga base-nya tidak ada, maka hanya LUE, tidak ada B-nya. Nah, kalau seperti ini, maka standar error estimator tidak dapat dipercaya. Begitupun dengan hasil nanti UJT-nya dan interval estimasi dari beta. Kemudian tentang autokorelasi. Autokorelasi umumnya terjadi pada data yang bersifat time series, data dalam bentuk waktu. Misalnya apa? Data return saham per bulan dan sebagainya. Dalam regresi OLS, autokorelasi adalah korelasi antar error.
jika data mengandung autokorelasi, estimasi OLS menjadi tidak blue juga, sama dengan konsekuensi heteroskedastisitas ya, yaitu nanti B-nya tidak ada, tidak base lagi, varian dari estimator tidak lagi minimum jika dibandingkan dengan estimator selain OLS. Jadi nanti hasil uji itu juga kurang bisa dipercaya. Pembahasan mengenai asumsi klasik, kemudian asumsi klasik, regresi klasik dan normal secara lebih detail ada dalam buku Gujarati, terdapat dalam slide selanjutnya. Tidak akan saya bahas di penjelasan ini, silahkan dibaca jika ingin mengetahui lebih detail. Oke, demikian penjelasan mengenai asumsi dan juga sifat estimator OLS yang bersifat blue. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.